Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen, ya, karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saya diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain, guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu, ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Yesus berkata, jadi malu saya. Malu. Saya malu betul-betul. Ngapain? Dengarkan pertanyaan saya. Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna. Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana? Silakan. Oke, yang mana nih? Yang mana? Saya buka nih data ya. Ya, cari, silakan. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat. Kamu tidak akan tahu yang dulu. Jadi kitabmu ada dua. Jadi kitabmu ada dua. Sudah nih. Sudah kujelaskan, hadits itu adalah uraian daripada Al-Quran. Jadi dua kitabmu. Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu dengan adanya bukti hadits. Ketika Al-Quran memerintahkan perintah sholat, fattabi'uni, ketika mengikuti Rasulullah. Seperti apa kemudian sholat itu diterangkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kara'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Berarti rangkaian daripada Al-Quran lengkap sempurna. Nah sekarang, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Jadi yang wahyu yang mana? Quran atau hadis? Yang wahyu yang mana, bro? Iya. Mana? Pertanyaan saya jawab dulu dong. Pertanyaan saya jawab dulu dong. Quran atau hadis? Mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Arti wahyu kenapa nganggur? Lukas, Markus. Kenapa jadi nganggur ini? Kitab Markus, kitab Yohanes, Paulus. Kok jadi nganggur? Tunjuk dong salah satu dari kitab-kitab Anda itu sebagai wahyu pertama. Tunjuk dong. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Itu di dalam Kejadian, segala sesuatu diciptakan oleh kata firman. Berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Itu wahyu yang diterima Nabi Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Ayo. Arti wahyu apa? Adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman kepada Allah. Itu wahyu pertama. Itu wahyu yang diterima pengarang Yohanes. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Aduh, gimana dong? Arti wahyu apa? Arti wahyu apa? Gimana nih teman-teman? Gimana nih? Arti wahyu apa? Teman-teman, wahyu pertama. Enggak usah terlalu lebay. Baca wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Itu wahyu berarti ilham. Ilham berarti firman. Pernyataan Tuhan, penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Macet pemirsa. Dia tidak menerima firman. Dia adalah firman itu. Gimana sih, Bang? Macet pemirsa, macet. Dia adalah firman itu. Kalian nggak ngerti. Macet. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan, kalian harus belajar nih. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya Bang Suma adalah, firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Ayo tepuk tangan pemirsa. Dia itulah firman yang hidup. Gimana sih?
Macet, tutup gereja, ayo, lelang gereja, ayo, lelang gereja, nggak ada guna gereja itu. Cuma tak ada gunanya. Ditanya hal yang mendasar dalam agamanya, tak ada jawaban. 2 jam sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Yohanes 6 ayat 63. Dengar, Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Perkataan yang saya tanya, Tumpul, yang saya tanya, wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu mana? Kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh. Ada Markus, ada Roma, ada Lukas, ada Filipi, ada Galatia, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padale. Di mana di antara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima? Macet tol jadi macet. Mulanya adalah firman. Maka engkau harus membaca Itu bukan. Itu pada mulanya firman. Itu karangan Yohanes. Itu karangan orang yang ngaku-ngaku Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Itulah wahyunya Allah. Firman pertama yang Yesus terima yang mana? Ayo, tutup gereja, percuma. Gereja tutup gereja nggak ada gunanya. Cuma kita mampu menjawab, tutup gereja, tutup. Macet. Matius 3 ayat 17, Bang. Ya, coba Anda baca. Coba Matius 3 ayat nomor 17. Coba Anda baca. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu firman pertama yang Yesus terima. Iya. Pada saat dia dibaptis. Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya itu yang mana? Ya itu, Bang. Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius. Waduh. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Mana? Ayo. Firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 23. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Iya, bro Indra. Dia bertanya aja salah, bro. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima. Dengarkan. Perkataanku adalah perkataan roh. Semua dengarkan. Ini saya runut dulu. Dengar guru kalian ini. Dengar. Itulah firmannya. Lalu kamu tanya apa lagi? Yesus, ya, kalau Anda lihat dalam Matius 1 dan juga di dalam Lukas 2, kalau Anda lihat dengan jeli, Yesus dilahirkan berupa bayi. Iya, mama, nenek. Itu bukan wahyu. Itu adalah ucapan sebagai bayi. Beranjak dewasa, remaja, kemudian beranjak dewasa. Nah, dia penginjilan. Pertanyaan saya, ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya, firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit dengan berkata, tiada kemilau seindah sangsil? Yang saya tanya firman pertama, selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dibukukan, lahirlah, jadilah Al-Qur'anul Karim. Sekarang kitabmu, surah-surahnya Paulus karangannya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya. Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus, kisah para rasul, kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, di mana terletak wahyu pertama yang Yesus terima di antara buku-buku karangan-karangan tadi? Jawab. Dengar dulu, jangan kau samakan Tuhan kami dengan nabimu. Tuhan kami itu dialah firman yang hidup. Masa firman yang hidup menerima firman? Enggak. Yesus berkata, bro. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Oke? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Pegangan. Ini Indra, pegang jantungmu. Jangan sampai jantungmu pindah ke kanan. Kalau itu yang kau kalau kau inginkan, saya jawab kau. Sudah. Silakan. Baik, bukan kau punya kuping. Oke, saya dengar. Ketika Yesus pertama kali berkhotbah di bait suci, yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dengan Tuhan yang Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu, saudara, Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Yesaya di tengah-tengah Bani Israil, menceritakan tentang raja-raja daripada Yehuda, Yerusalem, dan masa usia Yotam, Ahaz, dan Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima, mana apa guna-gunanya kitabmu itu? Surah Paulus karangannya ada 3 buku.
Lukas Jadi, pengarangnya ada 3 buku. Ya. Ibrani tidak tahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke, katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita nggak tahu. Pastor ternyata nggak tahu. Jadi Karena apa gunanya pertanyaanmu buku-buku nggak yang ada kau pegang itu? jawabannya, bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah Yesus itu. berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini ada benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhan. Dengar dulu, bro. Wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan? Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan jawab. Mulai lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang Sama saya nggak? tanya firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Firman Ini, pertama mana? Mujizat baginda kan Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat ya, teman-teman? Loh, Kenapa larinya ke mujizat? Nanti ada sambungannya, bro. Wahyu pertama, Saya mau firman preteli dulu pertama dari perkataanmu ini. Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah firman pertama yang diterima oleh Rasulullah. Itu termasuk Kalau mujizat kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak utama pengajaran penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Jawab. Kita mau preteli dulu nih. Iya. Setuju nggak? Zuma yang terkenal ini setuju nggak bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh pasti dari Allah. Berarti Diberikan kepada sepakat baginda ya? Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu Setuju kan? itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Coba Anda Tadi lihat kan di dalam sudah Wahyu 1 setuju. nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Mutar, Bang. Tidak usah kamu kemana-mana. Oke, Usah saya mau kemana-mana. dengar. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok Saya macet? jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Lembek Dengan kali dalil. kau Indra. Indra lembek kali. Lukas Percuma kau kau makan diam. moncong babi tiap hari. Lukas, Lembeknya kau. dengar. Lukas 4 ayat 16. Dengar. Kau diam Bang dulu. Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti cuma saya tidak lupa. Percuma jadi peternak babi kau itu. Gimana ceritanya nih? Kau jawab dulu. Wahyu pertama, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita dengarkan teman-teman. Ia datang Ya, ke silakan. Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari masuk ke rumah ibadah. Ia berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan Itu kitab dan membaca kitab Yesaya. Kalau itu sudah di luar tumit itu. Itu Yesus naik masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya. Yang saya tanya wahyu pertama. Cak Ayu, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cak Ayu. Itu kitab yang sudah ada lebih dulu. Kitab Lukas 4. Saya tadi dibilang kau Iya, saya tahu itu cerita Lukas. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya seperti biasa dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Setelah Yesaya. dibukanya ia menemukan nasi ini di mana dia berkata, tertulis, Apa? Roh Tuhan Apa ada tuh? padaku. Sudah, oleh sebab terus? ia telah mengurapi aku untuk Terus? menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peret kau. Sudah. Loh, yang saya tanya apa? Kau tanya wahyu pertama. Inilah Wahyu pertama, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Nah, dia sudah mengatakan Roh Tuhan ada padaku, itu pertama-tama. Dari mana? Coba mana buktikan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Kau buka, cepat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama, dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata Bagaimana dari cerita dirinya Anda? sendiri. Saudara, dia berkata dari firman Allah yang mengatakan tentang dirinya. Saudara, Dia mengatakan dengarkan apa saya, yang Allah dengar. katakan kepada dia dari dirinya sendiri. Jadi dia akan berkata dari dirinya sendiri, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Saudara, Baca selanjutnya. kamu ditertawakan sama jemaat. Dia memberikan pembebasan juru selamat. Kepada orang-orang dan penglihatan. Saudara, dengarkan, jangan kayak orang kesurupan. Jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau nyerocos terus. Kepada orang-orang Di tawanan dan Lukas penglihatan. 4. Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitu lah caranya.
orang-orang yang tertindas oleh apa dosa? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi kalau kamu ngomong apa? Lukas 4. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, macet lagi. Padaku, itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan. Di kitab Yesaya 11. Dengarkan saya ulang. Di Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18, Roh Tuhan. Loh. Nomor 12-nya aja Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu, Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu. Ini setelah dia dicobaan pada gunung. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa dari gunung di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, Roh Tuhan jadi yang ada pada jadi sama, Saudara Indra, Saudara Indra, dia selesai dibaptis, jadi penuh dengan Roh Tuhan. Saudara Indra, dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oh, itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya. Oke, jadi nomor satunya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? Itu baca terus. Nah, enggak, yang saya tanya nomor 1, nomor 2-nya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana itu? Sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya, Fred. Cuma sebelum dia menemukan. Kamu mengatakan wahyu pertama. Diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai Kamu mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Itu dulu. Saudara, lewat ujian Tuhan. Saudara Indra. Nah, Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Iya, saya tahu. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Yesus? Tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor satunya Lukas 4 ini apa? Wahyu juga? Maka dia menulis segala sesuatu. Indra, ini Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini, macet internasional. Ini Lukas 4 nomor 1. Lukas 4 nomor 1 yang saya tanya. Itu wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu? Itu tangan penonton. Untuk mereka menulis kitab, tetapi Yesus menerima mereka. Sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Yesus pertama kali. Lukas menulis tentang wahyu yang Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi mereka menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet internasional. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini, narasi. Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang dilakukan. Oke, Anda mengatakan wahyu pertama yang diterima Yesus Lukas 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, kalau nomor 18-nya adalah wahyu pertama, nomor 1-nya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid. Nah, itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus. Maka mereka adalah pewahyuan Yesus. Sekarang bebas. Kau tidak bisa lari dari situ. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Iya, kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang
Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata kasih tahu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja macet. Macet parah ini teman-teman. Macet internasional ini. Gereja macet, bukan macet kendaraannya, tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Lukas 4 nomor 1. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata bahwa Anda mengatakan wahyu yang pertama diterima Yesus adalah Lukas 4 nomor 18. Oke, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Jangan dijawab. Yang dijawab, Bang, itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Mana mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Kristen nggak ada yang bertanya. Ini tertulis di Bible. Wahyu Lukas 4 yang nomor diberikan 1. Yesus. Pertanyaan saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu saya atau bilang bukan? kan. Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Bang, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Juma ini gitu loh. Mujizat saya yang diluruskan. Dulu, saya sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Jawabannya? Dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to apple nih. Saya mau apple to apple. Kalau Al-Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu mujizat bukan? Mujizat yang bukan? saya tanya wahyu pertama dari kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan. Nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Saudara Indra, nomor 1 dari Lukas 4 itu wahyu atau bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan atau bukan, saya tanya. Macet internasional. Macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Lukas Yesus. Yesus mengajarkan muridnya. Tapi Yesus tidak memerintahkan muridnya menulis. Yesus mati pada 33 Masehi. Berarti yang pertama adalah Yesus. Lukas menulis pada kalau begitu, kalau Yesus yang menerima wahyu pertama dan ternyata wahyu pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan. Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Semua saya kan, berarti kau ini letterless dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa melihat sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu itu wahyu atau bukan? Katakan di ayat 18 berarti pertanyaan saya itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan, Bung? Satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara pandang, cara menelaahmu. Itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca dan macet total. Ada ambulans. Saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun 230 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu. Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam
tolong saya. Iya. Sama kalian di Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan Rasul. 13. Seorang nabi Jika di menerima antaramu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang dibentuk. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman dari Rasul Paulus. Makanya, Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu. Tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas, saya baca. Sebentar. Saya baca kau. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman kesana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca silakan. di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita adalah sekarang pertanyaannya, Lukas nabi atau bukan? Saya pertanyaannya. Saya adalah nabi. Lukas bagi diri saya. Saya nabi bagi diri saya. Lukas itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga, selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya Kenapa jadinya ke bilangan 2 tuyul? Kenapa larinya ke bilangan 2 kamu? Hinggap kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan berapa? Bilangan berapa? Kalau Tuhan bilangan berapa? Sebentar. Bilangan berapa? Tadi bilangan 11 ayat. Bilangan 11. Bukan bilangan 2, memalukan. Yang kedua saya kasih kau. Kisah pada 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda. Yesus itu nabi atau bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya. Yesus adalah nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari Lukas. Iya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allah. Kenapa? Kalau baru siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas nabi atau bukan? Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis ini. Yang kau baca ini tulisan siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa yang kau tulis ini tulisan siapa? Ayat 29. Yang kau baca barusan. Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Yesus. Kalau
kami mau menjadi Tersiksa nabi, kau kan? maka kami akan Tersiksa menjadi kau nabi kan? pada diri kami sendiri. Siksa kau kan? Tersiksa. Tersiksa yang bukan? berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian, sebab Allah Nggak, bukan pertanyaan Allah. saya. Yang tidak kelihatan. Pertanyaan saya, Antara pertanyaan bagaimana? saya, Kamu Lukas bisa- nabi Saya atau mau bukan? tanya dulu. Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Kamu Lukas bersaksi dengan nabi Allahmu. atau bukan? Ah, kamu sekarang Lukas saya nabi tanya atau kamu, bukan? kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas dasarnya. nabi, Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab para rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Oke. Allahmu sementara Allah Oke. tidak pernah tidak Teman-teman, Dasarnya teman-teman, dasar- terbukti ya, dasar terbukti apa kau Lukas bisa- itu bukan kau bisa nabi. mendapat pewahyuan dari Nah, Allahmu? sekarang kita minta Tanya. bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Yesus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba Anda Coba baca. saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Dan selesai. Coba tunjukkan data Lukas itu murid Yesus, silakan. Ya, dia menulis tentang Yesus. Iya. Kan setelah menulis tentang dirinya dia adalah murid. Selesai kau. Selesai kau. Tutup gereja, tutup gereja. Selesai kau. Jadikan Kalau aja dia lapangan bukan murid, futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup maka gereja, dia menulis jadikan tentang Yesus. lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Siapa bilang dia Nabi nabi? bukan. Nabi bukan. Nah, sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi? Saya nabi juga. Iya. Kalau saya mengacu kepada bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, Jadi ini keluargamu adalah semuanya nabi? Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, Saya menerima oke. roh Kalau dari begitu, kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Apa kan? Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu kalau gitu, bro. Pertanyaanmu ini Bukankah roh Tuhan aneh. itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu Ya. memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu. Coba pakai apa? Nah, kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Warna. Sekarang kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar nggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Sampai saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar nggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Nah, berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Tubuh dong. Pakai daster. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Mungkin mana kau itu jadi nabi? Nabi apa Dari kau? mana kau bisa tahu Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah? Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Kenapa kau tidak tahu? Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Jangan-jangan kau pakai bikini. Saya bagi kamu. Aduh, parah. Jadi gugur ya, teman-teman.
Saya tanya Gugur kau, ya teman-teman, gugur. Tadi Lukas bukan nabi, gugur. Berarti buku Lukas itu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Fred tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid. Karena dia menerima Roh Kudus. Fred, terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di loteng atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Mereka semua Bukti. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya dia bisa bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan saya naikkan dan Edis, Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Markus juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas bukan nabi. Lukas bukan murid Yesus. Kristen mengimani buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Itu saja saya tidak mau masuk ke dalam Alkitab kalian. Bang Edis silakan naik Bang ya. Apakah Allahmu ada? Bang Juma mau nggak ditantang Edis Bang? Edis Mau nggak? Edis nggak lucu itu. Nggak lucu. Berani nggak? Edis nggak lucu ya? Teman-teman merasa lucu nggak kalau Edis nantang Bang Zuma Dialog? Merasa lucu nggak? Berat saudara. Hah? Lucu nggak? Edis, kamu lihat Edis, kau lihat channelnya Bang Zuma, Sulkit Bahasa Official, kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia kukencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu. Seorang Edis menghadapi Bang Zuma lucu gitu loh. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan. Siapa yang hebat ya. Membuktikan. Jejak digital itu ada, Bung. Apa kemampuan Edis? Oke. Kemampuan Sekarang saya bertanya, kau bisa buktikan Allahmu ada atau tidak? Tunggu ya, kue dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini. Oke, Alam semesta ini. Allahmu ada tidak? Buktikan. Dalil dan bukti bahwa Allahmu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena selama ini yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di rumah mana. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya buktikan. Saya buktikan kau. Macet. Ya coba. Saya bertanya, kau bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada, Seperti apa dia? Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Al-Quran 33 ayat 11 mengatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang saya tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman. Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca nomor 20-nya. Di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam leku gunung. Iya mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakang. Iya mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Musa. Iya mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih konfirman ini. Iya mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menampakkan diri, dia turun kepada manusia. Mana? Saya kasih lagi, dengar. Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjegat pada Iya. Sekarang yang saya minta mana? Dan yang kerangnya seperti langit dan cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidak tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sekarang pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini dari kamu bisa buktikan ini. Kamu mau tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata kalian semua. Satu dunia ini mana bisa coba? membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana?
Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya, terus Ini, kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong. bohong? Yesus. Siapa bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia Iya. bicara ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, boleh kau datang baca? Betul, tetapi dia Coba, datang coba, dia sedang coba. menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru. Dan Coba umat kau baca itu 1 bukan Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Nah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ, kau baca. Pak. Coba kau baca di Baca situ. lah, baca dong, baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Sebentar. 6 nomor Saya sudah 16, buktikan coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap kau jawab Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kau tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau dong. yang lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. buktikan. Kalau tidak, maka kamu punya pukul. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu. Kau Baca. Kau mau pakai di Al-Quran, kau mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Coba. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang ini nggak mau Saya baca? tidak Kenapa? mau masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya, saya tanya Anda kan. Saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Timotius. Suma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak, saya menganggap Sekarang imanmu begini. tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini, benar. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru maka- man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Coba baca. Ayo baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16, berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Gimana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 Ingat, nomor dia pakai 16. dalil saya kotakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang tidak pernah Manusia, dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Benar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan begitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, tidak pertanyaan bisa saya, mengakses Allah. tidak Benar. ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Kita Pertanyaan ganti Elohim, jadi Bang. diskusi. Itu Elohim, Bang Juma. Ah, itu Elohim. Itu Elohim Ya. katanya. Ah, itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Ya. Nah, lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus, yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik, tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa Nah, dengan coba. yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor 22. Sebentar. Elohim Kau angkat maha dari besar, 2 Timotius 1, maha tinggi, sebentar, tidak saya serupa lagi berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21. Itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri yang Bang menjangkau Dis. manusia. Red kau. Bang. Makanya dia turun. Dia turun dari jalan Ngaco ke ini, gunung ngaco, 24. ngaco. Dia Ngaco membawa ini, utusan ngaco. naik ke atas gunung. Dia membawa Ngaco. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah. Dia tidak bisa Ngaco, melihat Allah. dia Maka ngaco. Allah turun dari taktanya. Maka
Yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus, yang turun. berarti Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah. Pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita. Selesai. Para gerejanya Indra, besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas peresmian kafe baru. Berapa banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Jadi ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tuhan bisa nggak dibunuh? Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca buku. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Bara. Tajam mulutmu tajam. Mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Seluruh keturunan Allah berdiam di dalam dia. Di dalam apa rohnya? Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah? Nah, tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Nah, bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan Saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Ahi Sugi diambil alih. Saya ini dalam perjalanan menuju Samosir. Pulau Samosir. Ya, Tuhan mudah-mudahan Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai, kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe, kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Tuhan selesai. tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan, alamak. Allah adalah roh. Ahi Sugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, silakan guru, ini anak TK ini silakan bimbing lagi. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah menghancur. Bentar, gantian. Iya, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu, Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh, berarti dia bukan Tuhan. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian satu gimnasasi nanti setelah selesai ya, yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus tidak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa. Buktikan ayo, silakan. Silakan dibuka mic-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? Berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan gimana? Yesaya 43 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di Perjanjian Baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus?
Gimana sih? Ya, siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah Dia iya, adalah makanya Allah tadi sendiri. saya tanya sama kamu, di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesus. Yesaya, berarti itu ucapan Oh, Yesus, Yesaya. Jangan, Yesaya jangan. ucapan Oke, Yesus. Kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Aku Yohanes memang 13 Tuhan. gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan. Sorry Lah ya. iya, Kita punya berarti derajat adalah Tuhan. Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Tsuma, yang pada akhirnya membuat Ustadz Tsuma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Tsuma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Tsuma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Tsuma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Tsuma ini akan kelabakan. Dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Tsuma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Tsuma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Tsuma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Tsuma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.